Amma ba'd. Hadratal mukarramin, para alim ulama, tokoh masyarakat, wabil khusus Ketua DKM Masjid Riyadhus Shalihin Habibina Al-Karim Al-Habib Syahyan, segenap pengurus, para sesepuh, hadirin wal hadirah rahimakumullah. Alhamdulillah, malam hari ini kita berjumpa kembali. Semoga semua jamaah dalam kondisi sehat walafiat, selalu dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Kita baca surat Al-Fatihah, kita hadiahkan untuk pewakif masjid, minal mutabarriin, kedua orang tua kita yang kita cintai, guru-guru kita, para alim ulama, para habaib, khusus kepada Hujjatul Islam, sahibul kitab, al-alim al-allamah Syekh Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali Al-Tusi, Syekh Ihsan Muhammad Dahlan. Kana syai'un ilailahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Niat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu al-i'tikafa fi hadzal masjid ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Nawaitu at-ta'alluma wat-ta'lima wal istifadata wal ifadata wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ibtigha'a mardatillahi wa thawabih. Astaghfirullahal azim min kulli dhanbin azim, taubatan nasuha, taubatan nasuha. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Jamaah sekalian berbahagia, kita sampai di halaman berapa? 34 ya. Halaman 34. Kita sebetulnya sekarang yang keempat ya, tapi kita ulas sedikit lagi yang ketiga yang kemarin ya. Ini kita masih berbicara tentang seputar penyakit-penyakit hati. Yang pertama yang kita sudah bahas tentang tulul amal ya. Kemudian yang kedua hasad ini ya. Nanti yang ketiga al-ajalah, terburu-buru, tergesa-gesa. Yang keempat sombong. Nah, ini merupakan pembahasan kita seputar penyakit-penyakit hati.
Sebenarnya banyak yang lainnya, ya. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimallahu ta'ala wa adama nafa bihi wa bi ulumihi fid dharain amin amin ya rabbal alamin. Nah, ini salah satu efek athar, ya, pengaruh jika kita punya hasad, ya, punya sifat iri dengki kepada orang lain, ya. Yang ketiga, kita ulang ya. Ini udah, kita ulang biar ini. At-ta'abu wal hammu min ghairi faidatin. Ya. Jadi jika ada hasad di dalam diri kita, itu akan menimbulkan yang ketiga at-ta'abu. Apa bawaannya? Capek kita, letih, ya. Wal hammu, ya, min ghairi faidah. Ta'ab, capek. Ham, itu banyak apa? Hatinya itu banyak gundah gulana. Orang kalau hatinya banyak pikiran capek juga, ya, letih juga itu. Banyak pikiran, capek itu. Jadi justru banyak pikiran itu lebih capek ketimbang kita tenaga, gitu. Min ghairi faidatin, yang tidak ada faedahnya. Ada orang capek-capek tapi ada faedahnya. Tapi ini kita capek kagak ada faedahnya. Itu hasil gara-gara apa? Dengki itu. Bal ma'adzalika wizrun wa ma'siyatun. Ya. Bahkan ma'dzalik, artinya kalau kita masih ada sifat iri, dengki, itu akan apa? Menimbulkan wizrun, dosa, wa ma'siyatun, dan maksiat, ya. Kama qala Ibnu Samaki rahimahullahu, sebagaimana Ibnu Samak berkata, ya, semoga Allah sayang kepadanya. Apa kata beliau? Lam ara zaliman asbaha bil mazlumi minal hasidi. Coba, ya. Jadi orang yang zalim ini setingkat dengan orang yang hasid, ya. Aku belum melihat orang yang zalim itu asbah, menyerupai bil mazlum, yang dizalimi, minal hasid, sederajat dengan orang yang hasid. Kemudian orang yang hasad ini juga dia nafsun dhaimun, jiwanya itu hina, ya. Di bawah itu ada sarahnya, ay hakirun, artinya nafsu itu selalu aja terbelenggu, aja larut dalam kehinaan. Wa aqlun haimun, dan akalnya kosong. Kalau udah iri dengki, udah kagak ada ilmunya tuh, buana gedek ya orang, ya, kesal aja. Kenapa? Itu terbawa oleh dengkinya. Nanti di berikutnya orang yang dengki itu blow on. Makanya orang alim kagak boleh dengki, pelajar kagak boleh dengki, ya. Wa ghammun lazimun, dan dia selalu ada gham, ada kegundahan, kesusahan, lazim, terus menerus, diliputi selalu kegundahan, kesulitan, ya. Itu kata Ibnu Mubarak, begitu. Warabi', dan yang keempat ini, ya, amal qalbi hatta la yakadu yafhamu hukman min ahkamillahi azza wa jalla. Ini luar biasa ini. Ini udah hitam banget hatinya ibaratnya, ya. Amal qalbi, hatinya tuh buta ada. Hatta la yakadu, sehingga la yakadu, ya, tidak dapat yafham, memahami, hukman min ahkamillah, tidak dapat memahami hukum-hukum Allah. Satu hukum aja dijelasin gak paham-paham,
karena hatinya buntuk. Udah. Ya, dalam hadis yang sudah jelas saja. Satu dosa ada nuktatus sauda, tik aja. Dosa lagi. Terus ya. Semakin banyak dosa, semakin banyak noda-noda hitam di hati kita. Makin lama makin tebal, makin berkarat. Nah, udah berkarat, udah ron ya. Udah. Sampai diungkapin katanya, jika Syekh Abdul Qadir Jilani disuruh datang menasihati, Rasulullah juga menasihati, udah khatama ala qulubihim, udah gelap tuh. Ya. Mengenai jamaah, pesan saya kalau ada merasa melakukan satu dosa aja, dosa anggota tubuh ya, atau dosa hati, segera istighfar, mohon ampun gitu ya. Dibersihin pelan-pelan. Jangan istighfar, taubat begitu ya. Jangan diikuti terus nambah hitam hatinya. Jadi orang yang punya sifat hasad, iri, dengki, itu akibatnya hatinya jadi gelap, hitam ya. Sehingga tidak bisa memahami satu hukum daripada hukum-hukum Allah. Ajaran-ajaran Allah itu dia gak bisa nangkep tuh. Ya. Maka benar tuh, al ilmu nurun wa nurullah la yuhda nas. Bisa tuh. Ya. Alim maksiat gak bisa. Falaqad qala Sufyan ats-Tsauri rahimahullah. Ya. Kemudian Imam Sufyan ats-Tsauri, semoga Allah sayang kepadanya, berkata, alaika bitulis samti. Ini ya, ay wajibu alaika, wajib atas anda, bituli asal lama panjang diam, orang enak kan gitu artinya. Maksudnya apa? Ya, biasakanlah diam ya, sering-sering diam, jangan banyak ngomong kecuali yang baik. Nanti dalam pilar mujahadah itu sedikit makan, sedikit tidur, sedikit ngomong. Tuh. Sedikit makan berarti puasa yang banyak. Ini tarbiyah. Sedikit ngomong yang baik-baik. Ngomong yang baik-baik. Sedikit tidur, banyak bangun malam. Ini tarbiyah. Ya. Alaika bintul sabt. Ya, biasakanlah anda banyak diam. Dan pahamnya banyak diam, bukannya panjang diam. Sudah dipaham ya, namanya pahamul makruh. Kemudian tamlikul wara'a, maka anda nanti akan mendapatkan sifat wara'. Ini sifat wara' ini. Ya, ini anugerah dari Allah. Apa tuh wara'? Tarku ma la ya'nika minal fadalat. Dia meninggalkan hal-hal yang kagak ada urusan sama dirinya. Kadang kan ada orang ngomong yang bukan apa ya, ngagul-ngagul doang lah gitu, belagu-belagu doang, biar dianggap hebat dah. Masalah apa ngomong aja, padahal ngomongnya kagak ada ilmunya, nggak ada datanya. Wala takun harisan ala dunya takun hafizan. Ini pesannya nih ya. Pesan Sufyan ats-Tsauri yang kedua katanya, janganlah anda tomak ya, berambisi, kata gandrung kepada dunia. Janganlah anda berambisi betul kepada dunia. Takun hafizan, maka nanti anda akan menjadi orang yang terjaga, terpelihara. Ya. Tapi kalau ambisi sama dunia, udah dah, bakal jatuh aja. Wala takun ta'anan ya tanju min al-sunin nasi. Dan jangan juga anda menjadi orang yang apa? Suka ta'anan, menghina, ngatain orang lain, ngenyek orang lain, ngeledek orang lain,
fitnah saudara, jangan tuh. Ya. Tanju min al-sunnah. Nah, kalau Anda selalu menjaga lisannya, jangan ngata-ngatain orang, maka Anda akan selamat dari al-sunnah, dari lisan-lisan orang lain. Maka ada istilah salamatul insan bihifdzil lisan. Manusia itu akan terjaga selamat jika dia jaga lisannya. Berikutnya pesannya wala takun hasidan takun sari'al fahmi. Janganlah Anda menjadi orang yang iri, dengki kepada orang lain. Takun sari'al fahmi, maka kalau Anda kagak punya sifat iri, dengki, pemahamannya ini, Anda akan cepat paham. Sari'al fahmi. Ya, yang utama nih gak boleh nih. Ya, bersihin. Setiap orang masing-masing sudah ada rezekinya dari Allah, apa aja. Ya, iri aja mau orang hilang. Padahal kita butuh banget tuh belajar itu. Habis kita belajar biar hafal, paham, dengan itu harapannya kan. Gitu. Allahumma akrimna bis-sihha wal afiyah linata'allama ulumadin thumma nansharaha. Ya Allah, muliakanlah kami bisa sehat, ya, badannya enak, pikiran enak untuk belajar ilmu, kemudian untuk disebarin. Wa akrimna bil hifdzi wal fahmi. Ya Allah, muliakanlah kami agar hafal dan paham semua yang kita dengar, semua yang kita pelajari, baik dari Al-Quran, dari hadis, dari perkataan ulama-ulama. Ya. Jadi minta sama Allah biar dikasih kekuatan. Nah, salah satu sarannya katanya apa? Jaga perutnya daripada makanan-makanan yang haram, yang subhat. Man akalal halala wa tarakal harama saffat fikratuhu. Ya, maka pikirannya jernih. Itu nanti doa tuh, ada doanya ya. Allahumma shrah bis-salati ala nabi sudurana wa yassir biha umurana waqdi biha duyunana wastur biha uyubana waghfir biha dunubana wa khatayana wasahhi biha afkarona. Penting tuh, minta dilurusin pikirannya. Nah, ada orang pikirannya macam-macam tuh. Ada yang pikirnya liberal, ada yang marxisme gitu, ada yang materialistik, ada yang hedonisme, terus begitu tuh ya. Ada yang pikiran kotor aja, ada yang terbelenggu dengan syahwat. Ya, ingat ya, gara-gara syahwat orang akan hina, orang akan jatuh. Maka jagalah. Gitu. Orang yang rugi, orang yang mengikuti syahwatnya, akalnya dibelakangin. Orang yang beruntung, orang yang selalu akal cerdasnya di bawah bimbingan wahyu, selalu jadi komandannya. Jadi ya, orang yang suka iri susah untuk paham ilmu, ya. Tapi tinggalkan sifat iri, dengki, maka takun sari'al fahmi. Anda akan menjadi orang yang cepat paham segala permasalahan. Wal khamisu, yang kelima, ya, ini adalah akibat daripada orang yang hasad adalah al-hirmanu wal khidlanu. Hirman itu apa? Dia nggak dapat apa-apa tuh. Ya, terhalang dari taufiknya Allah, terhalang dari rahmatnya Allah, terhalang daripada segala macam kebaikan. Ya, udah ditutupin. Wal khidlan, hina dia.
wala yakadu yazfaru bimuradin. Dan orang yang suka hasad, jadi dia hampir la yazfar, tidak akan mendapatkan, memperoleh bimuradin, ya, apa yang dia ingini. Ya. Jadi orang yang hasad ini apa? Dia muazzabun, dia diazab di dunia sampai di akhirat. Wa yunsaru ya, wa yunsaru ala aduwin. Dan orang yang hasad dia selalu ya menolong musuh. Balik dia, harusnya yang benar ditolong, teman ini musuh, ya. Kama qala Hatim al-Asabbi rahimahullah, sebagaimana dikatakan oleh Imam Hatim al-Asabbi. Bapak-bapak pernah diceritain belum di sini ya, kenapa ini Hatim dijulukin al-Asabbi? Pernah belum? Asabbi itu kan budak tuli, ini ulama. Sebetulnya beliau enggak budak, tapi ini akhlaknya beliau. Suatu saat ada wanita bertanya sama beliau. Pas bertanya baru ngomong, ini perempuan tadi kentut, pret aja. Dia malu kan, perempuan ini malu dia. Akhirnya ini triknya beliau juga, bagaimana nih orang kagak malu melihat akhlak nih. Ada orang mau dia jatuh kita hina lagi, ya. Ini Imam Al-Hatim enggak. Jadi pas bunyi kentut itu beliau ngomongnya begini, apa ya, coba tadi apa ya, diulangin, tadi saya nggak dengar gitu. Tadi saya kagak dengar, ulangin lagi. Nah perempuan tadi jadi senang tuh, alhamdulillah, jadi imam kagak dengar saya kentut. Padahal beliau dengar. Nah, jaga perasaannya orang yang tadi udah malu. Akhirnya beliau itu digelari al-Asab, ya. Demi menjaga perasaan. Ini penting banget ini. Sama tuh orang lagi buntu itu, ya, kita tahu nih saudara kita butuh. Itu kalau bisa jangan sampai dia keluar dari mulutnya kata-kata minjem. Sebelum dia ngomong udah kita kasih duluan. Nah itu hebat, ya. Orang muslim gitu menjaga perasaan saudaranya jangan sampai terhina. Taib, kata beliau apa? Ad-daghinu ghairu dinin. Ya. Ad-daghin itu orang dengki, orang yang dengki, ya. Orang yang dengki itu ghairu dinin, ya. Bukanlah orang yang ahli agama gitu. Jadi kalau ada ustaz kiai masih ada sifat dengkinya, dia belum ustaz pada itu, dukun ya. Kemudian wal aibu ghairu abidin. Apa aib? Orang yang suka mencela, ya. Dia bukanlah seorang ahli ibadah. Tuh, ini bagus istilahnya. Apa ini aja ini buat khotib nih. Ya. Jadi pada jamaah ini mulai ya, nanti saya pengen bikin kursus khatib ya, yang praktis biar para yang ngaji-ngaji jadi di kadar bisa ada khatib-khatibnya. Wal aibu ghairu abidin. Orang yang suka mencela itu bukanlah ahli ibadah. Gitu ya. Kemudian wan namamu ghairu ma'mun, ya. Dan orang yang suka an-namam apa? Ngadu-ngadu, mengadu-ngadu, ya. Itu ghairu ma'mun. Orang itu tidak bisa aila mausuqun bisidaqati, kagak bisa dipercaya, ya. Kesono dia ngadu, dia ngadu, wah ini agak benar nih orang, ya.
orang yang gak bisa dipercaya. Wal hasudu ghairu mansur. Nah, dan orang yang suka dengki itu ya, itu ghairu mansur, tidak usah ditolong gitu. Biarin aja itu orang di Allah azab terus dia di dunia sampai akhirat. Qultu, nah, ini kata Imam Ghazali, aku berpendapat, pendapatku gitu. Al-hasudu kaifa yazfaru bi muradi. Orang yang hasad itu bagaimana dia bisa mendapatkan yang diinginkannya, ya. Wa muraduhu zawalu ni'amillahi ta'ala an ibadihi al-muslimin, ya. Sementara keinginannya dia apa? Selalu zawalu ni'am, hilangnya nikmat-nikmat Allah Ta'ala an ibadihil muslimin, dari hamba-hamba Allah yang muslim. Paham gak maksudnya? Orang yang punya sifat hasud, Pak, misal antum nih Pak Agus punya motor baru, ini antum misalnya iri sama dia, ya Allah mudah-mudahan ditangkap polisi. Ya Allah mudah-mudahan itu motornya hilang dicuri orang. Zawalun ni'am, ya begitu. Kagak pengen orang bahagia, pengennya orang melarat semua. Yang bahagia dia aja, ya. Wa kaifa yunsaru ala a'daihi. Ini jadi dari perkataan tadi itu kemudian dikomentari oleh Imam Ghazali. Bagaimana orang yang hasad itu yunsaru, ditolong, ala a'daihi, atas musuh-musuhnya, ya. Siapa musuh-musuhnya orang hasad? Orang mukmin. Wahum, sementara mereka atau musuh-musuhnya orang-orang yang hasad adalah ibadullahil mu'minun, ya, hamba-hamba Allah yang mukmin. Walaqad ahsana Abu Ya'qub rahimahullahu fima qala. Ya, alangkah bagusnya pernyataan Abu Ya'qub, semoga Allah menyayangi. Qala, beliau berkata nih, ya, walaqad ahsana fima, asalnya walaqad ahsana Abu Ya'qub rahimahullahu fima qala, ya, sungguh bagus, beliau juga alangkah bagusnya doa, ya, yang diutarakan oleh Abu Ya'qub. Allahumma sabbirna ala tamamin ni'ami ala ibadika wa hassin ahwalahum. Nah, ini Pak, ya, ini doa. Saya selalu pernah nyampein tuh. Kalau ngelihat tetangganya punya apa, misalnya punya apa, mobil baru, Allahumma zidhu, ya Allah tambahkan lagi, semoga mobilnya tambah banyak gitu. Semoga dengan mobil itu dia tambah bahagia begitu, ya. Nah, ini Allahumma sabbirna, ya Allah sabarkanlah diri kami, ala tamamin ni'am, atas nikmat yang sempurna, ala ibadika, atas hambamu, atas hamba, ya. Wa hassin ahwalhum, dan perbaiki ya Allah kondisi mereka. Nah, itu, ya Allah, ya. Ya begitu, jangan ya Allah semoga mobilnya tabrakan. Jangan, ya. Paham ya? Apa ini ya? Allahumma sabbirna ala tamamin ni'ami ala ibadika wa hassin ahwalahum. Ya Allah, sabarkanlah diri kami, artinya sabarkanlah diri kami melihat. Tuh, kan kita baru keluar rumah udah ngeliat mulu tuh. Kata Nabi apa? Kalau keluar rumah baru banyak baca
Bismillahi masyaallah la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Itu tamengnya tuh, ya. Imun kita kuat, banyak itu. Jadi pas ngelihat itu kita enggak ada. Malah kita doain, ya. Biar mereka tambah lagi, tambah baik lagi kondisinya, dan kita minta sama Allah biar ya Allah sabarkanlah diri kami ya Allah yang melihat. Beliau tambahin ya, ada nikmat-nikmat yang begitu sempurna, begitu banyaknya yang telah Engkau berikan kepada hamba-hamba-Mu, gitu. Dan perbaikilah kondisi mereka ya Allah, dan dengan nikmat-nikmat itu perbaikilah kondisi mereka. Boleh juga ya. Wa innahu da'un yufsidu 'alaika ta'atan, ya. Wa innahu sesungguhnya penyakit hasud, hunya kehasad, ya. Itu adalah daun. Ini daun jadi apa? Ya khabar inna. Asalnya innal hasuda daun, ya. Sesungguhnya penyakit hasad itu adalah daun. Apa daun? Hah? Penyakit. Borok gitu. Yufsidu 'alaika ta'ata, yang akan yufsidu pakai fi'il mudhari ini, senantiasa menghancurkan, ya, ketaatan Anda. Kemudian kan hadisnya jelas tuh ya. Apa hadisnya? Yang kemarin tuh al-hasanat apa? Sebagaimana kama ya'kulu an-nar al-hatab, ya. Sifat hasad itu akan memakan kebaikan, ya. Sebagaimana api makan kayu bakar, membakar kayu, ya. Kretek cepat habis itu. Nah, gitu juga. Semua kebaikan kita habis tuh, ya, dengan sifat hasud yang ada dalam diri kita. Kemudian wa yukthiru syarraka wa ma'siyataka. Ya. Sifat hasad ini akan apa? Memperbanyak kejahatan Anda. Iya Pak, gara-gara hasad kan, pikirannya macam-macam, jelek semua tuh. Ya, ada istilah idza man sa'a zununuhu sa'a fi'luhu. Orang kalau prasangkanya aja udah salah, udah jelek, maka perbuatannya akan jelek. Dia terus iri aja, dengki aja. Lama-lama gimana caranya nih? Ya. Jadi jahat, jadi maksiat. Ya. Jadi hasad itu yukthiru syarraka wa maksiataka, ya, memperbanyak kejahatan Anda dan maksiat Anda. Kemudian wa yamna'uka, ya, rahatan nafsi wa fahmal qalbi. Nah, ini yang paling kagak enak ini. Ini siksaan terus nih, tapi batini, ya. Sifat hasad itu mencegah Anda, menghalangi Anda rahatan nafas, tenang jiwanya, ya. Bagaimana mau tenang, mikir orang mulu. Ya, karena mikirin terus, waduh sialan, tetangga udah beli mobil lagi, waduh sialan. Ya. Iya, jadi rahatan nafsnya itu hilang, ketenangan jiwanya kagak ada. Wa fahmal qalbi, pemahaman hatinya enggak ada, ya. Kemudian wan nasrata 'alal a'da'i, ya. Sifat dengki itu juga mencegah Anda itu nasrah, menolong, ya, atas musuh-musuh,
Waz-zafara bil matlubi, dan sifat dengki itu mencegah Anda zafar, memperoleh bil matlub, ya, sesuatu yang Anda inginkan. Fa ayyu da'in yakunu adwa'u minhu, ya, penyakit apa yang lebih parah, yang lebih bobrok, yang lebih berbahaya minhu, daripada penyakit apa? Hasud, ya. Fa'alaika bimu'alajati nafsika min dzalik. Fa'alaika, maka wajib atas Anda bimu'alajati, mengobati, ya, nafsika, diri Anda, min dzalika, dari sifat hasud, ya. Ini minta hidayah dari Allah, doa dan nangis ini, ya Allah. Wallahu ta'ala waliyut taufiq bimannihi wa karamihi, ya. Kalau bahasa kitanya hanya Allah lah, gitu. Hanya Allah Ta'ala lah, ya, yang memberikan taufik, ya, dengan karunia dan kemuliaannya. Kemudian yang ketiga sekarang nih, yang termasuk penyakit hati, wa ammal isti'jalu wa tarakki fil birri. Jadi jamaah sudah selesai tuh kita berbicara tentang hasud, ya. Ingat nggak nih? Udah baca yang belakang, ingat nggak? Jangan lupa. Kita sedang bicara tentang penyakit hati. Yang pertama apa kemarin? Lupa itu. Tulul amal, panjang angan. Yang kedua hasud. Ini saya yang ketiga nih. Isti'jalu wa taraqi fil birri, ya. Apa istijal tuh? Pengen buru-buru, pengen cepat-cepat gitu. Bergegas-gegas, apa-apa pengen buru-buru, ya. Wa taraqi, dan pengen naik, pengen mendapatkan fil birri, dalam kebaikan. Ya. Pengennya udah pengen langsung dari, kalau misalnya polisi apa tuh, dari paling bawah udah pengen langsung jadi jenderal aja. Ya, berlompat aja. Fa innahu al-khislatul mufawwitatu lil maqasidi al-muqi'atu fil ma'asi, ya. Fa innahu, sesungguhnya sifat tergesa-gesa. Apa sih bahasa kitanya enak? Terburu-buru. Tergagak-gagak. Terburu-buru. Ceroboh lah ya. Ceroboh ya. Ceroboh, perbuatan yang tanpa dipertimbangkan dengan baik. Maka ada istilah itu al-ajalah minasyaitan. Terburu-buru itu atau perbuatan yang ceroboh itu dari dorongan ajakan setan, ya. Fa innahu, sesungguhnya terburu-buru, tergesa-gesa atau ceroboh, ya, adalah al-khislatul mufawwitatu, sebuah sifat, ya, atau sebuah kelakuan, perbuatan al-mufawwitatu, yang akan asalnya fatih putu itu hilang, nggak dapat, jauh, ya. Artinya yang menjauhkan, ya, lil maqasid, kepada tujuan. Jadi sebetulnya kalau dia sabar aja, dapat, ya. Tuh ada ceritanya tuh, ya, ada ceritanya. Ini guru baru datang. Guru baru datang, katakanlah dari luar negeri, belum apa-apa, pengen banget udah zuhur di masyarakat, pengen dapat makom manzilah, langsung. Kan orang baru mah harus sabar dulu. Ya.
yang berinteraksi